Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Oke, jadi di sore yang mendung-mendung ini, sebenarnya aku pengen bagi-bagi cerita ke teman-teman cerita tentang kelelahanku gitu guys, tentang sebenarnya ini siklus pandemi itu sampai kapan sih? Soalnya tuh aku bener-bener capek banget sama siklus ini nggak selesai-selesai. Bayangin dari aku semester 4 awal sampai sekarang mau lulus, doain aja nih mau lulus, itu tuh masih belum selesai gitu. Dan apa ya, bahkan tuh kelanggengan pandemi ini tuh jauh lebih langgeng daripada hubunganku sebelumnya gitu. Jadi kayak kebayangkan seberapa lama. Mungkin teman-teman di sini juga merasa gitu. Nah, untuk podcast teman cerita kali ini aku udah mendatangkan teman cerita yang nggak cuma satu tapi ada 3 yang mereka datang dari Sabang sampai Merauke di sini mau berbagi ceritanya tentang mungkin terkait pandemi itu tadi. Mungkin boleh diperkenalkan dari 1, 2, 3, silakan. Hai, nama saya Erna. Saya sudah 2 kali terpapar COVID. Seru pokoknya. Oke, lanjutnya. Oke, halo. Nama saya Heri. Hai Mas Heri. Halo. Udah gitu aja ya. Oke. Oke, hai, saya Anita. Ya udah gitu aja. Ini masih perkenalan kan ya? Ceritanya ntar aja ya. Oke, teman-teman di sini kan udah pada kumpul nih, pasti kan mau berbagi sesuatu gitu. Nah, mungkin aku awalin dulu kali ya. Kisahku dengan pandemi ini sungguh sangat berdinamika gitu. Waktu itu juga contohnya aku sempat terpapar waktu saat varian Delta itu gejala aku tuh menurutku juga cukup berat gitu. Jadi yang aku alami itu sesak karena aku punya asma, jadi aku sesaknya lumayan kerasa, terus badannya pegel-pegel, terus apa ya, kalau orang Jawa ngomong tuh gergesi banget pokoknya. Nah, mungkin kalau dari teman-teman di sini mungkin beda-beda kali ya ceritanya, boleh diceritain aja gitu waktu terpapar tuh seperti apa, atau sebenarnya di sini itu tujuannya di sini mau cerita apa gitu. Boleh dimulai dulu dari Mas yang paling cantik. Oh, terima kasih. Kayaknya macam-macam ya kita ya. Terkenanya ini ada yang aku Omikron. Kakak? Aku Delta sama Omikron deh, sepertinya ya variannya. Bunda? Aku Alpha dan Omikron ya. Tapi aku nggak tahu sebetulnya kalau di lab itu apa sih yang membedakan antara Alpha, Delta, Omikron. Apa kalau misalnya yang Alpha itu dulu kalau di lab warnanya merah, yang Delta hijau, yang Omikron ini biru, aku nggak tahu. Musiman. Karena sesuai dengan apa yang aku musim aja ya. Kita nggak punya kapasitas untuk menjawab ini dia sepertinya. itu bumerang buat kita. Blunder dia mempertanyakan itu seolah-olah kita bisa menjawab. Tapi emang kita harus pakai masker ini ya? Ini harus supaya apa Bu? Menjaga. Supaya tidak terkena lagi. Iya, Ini ini bersama yang yang sudah kita S2. tidak mau yang S3. Ya Allah. Omikron, S2 corona kan tidak mau sampai S3, saya juga nggak mau S2 lagi sih. Makanya kita mencegahnya pakai Masker. Oke. Benar sih, salah satu prokes yang harus tetap kita patuhi sebenarnya, salah satunya yang menggunakan masker sebagai salah satu antisipasi awal gitu ya. Oke, berarti kita ini semua sepakat ya, kita sudah pernah mengalami positif sebagai penyintas corona semuanya. S1, S2 ya, berarti ini nanti minta tolong thumbnailnya biar clickbait nanti pengakuan mantan LC. apa tuh LC? Lulusan corona. Mengaku ya, kita sudah ngapain aja gitu para LC, merasakan apa? Enggak, tadi jadi gini teman-teman, tak kasih tahu ini tag kedua kita. Ini rahasia sebenarnya, tapi ini tag kedua kita. Jadi lawaan ini tadi seharusnya di awal tadi ger gitu, tapi karena ini udah diulang, jadi sense-nya itu sedikit kurang lah kayak gitu ya. Gak apa-apa. Oke, jadi ini tadi disuruh cerita apa sih? Gitu. Apa sih yang dirasakan ketika sebelum menjadi LC waktu saat iya. itunya dulu? Oke, iya. Karena kan sudah lulusan ya. Udah lulusan ya. Waktu ujiannya itu gimana? Wah,
gimana ya? Kalau mengingat masa-masa itu aku nggak bisa membayangin ya. Nggak sanggup mengulang kembali. Kok enggak ya? Enggak mau lagi. Nggak mau lagi. Beneran aku nggak mau lagi. Itu masa-masa yang nggak mengenakan buat saya. Gini, jadi teman-teman cerita ya. Iya. Mau Anda tanya. Oke, teman cerita. Jadi saya pernah kena 2 kali. Tadi Mbak Anita juga sempat menyinggung. Pertama varian Delta, kedua Omicron. Varian Delta, saya terkena varian Delta itu pas ketika DIY Indonesia itu merebak, terjadi gelombang kedua. Jadi semuanya mungkin pada panik juga mengalami varian itu. Saya juga mengalami itu. Untuk gejalanya saya rasa saya sudah mengalami 2 gejala, positif 2 kali di Delta sama Omicron. Jadi saya merasakan Delta ini gejalanya lebih parah dibandingkan Omicron. 3-4 hari awal ketika saya positif Delta, panas, demam, sakit kepala itu cukup parah. Kalau ini di compare itu seolah-olah kayak panas, demamnya DB atau tipes kayak gitu. Sakit kepalanya juga sangat kerasa banget, cenut-cenutnya itu. Lalu setelah itu nyeri di persendian kayak gitu. Nyeri persendian juga parah saya merasakan. Karena ketika persendian itu masih nyeri, saya itu sampai dibaluri pakai ini, geliga yang cair noh. Yang geliga cair itu kalau secara normal kayak gini, secara nggak sedang sakit, kalau dibaluri panasnya bertahan sangat lama. Tapi ketika itu ketika nyeri kayak gitu saya balurin, mau nggak mau saya tiap panasnya sudah mulai hilang saya baluri lagi karena untuk mereda rasa nyerinya, bener kayak gitu. Lalu setelah itu anosmia, saya cukup lama pas itu. Gara-gara anosmia itu saya merasakan makanan itu rasanya sedikit berbeda. Gara-gara nggak bisa mencium baunya, sepertinya ada korelasinya deh antara indera pengecap sama indera penciuman. Sepertinya loh. Kurang nggak sih? Cita rasanya. Saya juga kan. Saya lagi isoman nih, udah anosmia tapi gejalanya sudah lumayan mendingan. Terus aku kayak mau go food Indomie, sepertinya enak kan? Iya. Di tengah pandemi yang bersendirian, terus makan Indomie kan kayaknya meningkatkan imunnya. Saya sudah berekspektasi Indomie saya ini panas dan cita rasanya seperti Anda tahu sendiri bagaimana Indomie kan? Iya. Terus ketika saya suap pertama kayak ini nggak ada rasanya Pak, jadi jadi cuma kenyal-kenyal, tambah gitu. crunchy bawang goreng tapi nggak ada rasanya. Iya, sama. Bayangkan, bahkan Indomie saja Anda tidak bisa merasakan. Iya, saya kan cukup penyuka sate sama tongseng gitu. Iya. Pernah pas itu juga pesen gitu. Pas pesen sate rasanya kambing gitu. Cuman kambing. Jadi mengembe gitu. Sama kambing ya. Iya, rasanya kayak gitu. Oke, itu mungkin sedikit kisah saya kali ya terkait varian Delta yang kemarin saya lalui. Mungkin Oke. Langsung selanjutnya. Oke, karena saya baru S1 nih, Omicron yang katanya junior ya, sih, junior newbie. Katanya Omicron itu kan nggak seganas teman-temannya si Delta dan juga Alpha. Tapi bagi saya mungkin baru pertama kali sebagai penyintas dan semukanya sekali ini, pengalaman kepapar Omicron itu juga sudah lumayan memprihatinkan sih. Rasanya ngilu banget, yakin. Sama seperti tadi Kak Heri ceritakan, nyeri sendi, kemudian demam. Tapi kalau anosmia sih enggak sih, Omicron enggak menyebabkan anosmia. enggak. Saja, Iya. Aku juga enggak. Demam, riang-meriang apa tadi? Gregesi itu. Nah, mungkin kalau Bu Erna yang sudah S2 juga bisa berbagi pengalamannya, lebih banyak pengalamannya ya Bu ya. Aduh, kalau saya yang pas Omicron ini, saya bingung, saya nggak ngerasain apa-apa ya. Tapi kok saya ya positif juga gitu. Mungkin karena setiap hari berpikir positif Bu, jadi Iya, waktu dites positif juga, padahal nggak bergejala. Iya, waktu itu saya tuh, wah masa sih saya juga, karena wong saya enggak gitu kan. Jadi waktu saya mau berangkat swab, saya kemerinding. Pede. iya. Sebelum itu kan saya udah nanya Mbak Anita, Mbak Heri rasanya kayak apa gitu ya. Iya, terakhir. Sakitnya seperti itu. Nah saya kan waktu itu, wah saya enggak lah, wong saya enggak ngerasain. Ternyata
saya harus ikutan mereka. Sama Pak Direktur tuh bilang, loh kamu iri ya sama Hari itu. Sepertinya ya Bun. Padahal saya tuh apa sih Hari, kenapa sih harus iri sama Hari? Enggak lah gitu ya. Ternyata itu saya harus ngalamin itu. Tapi di sisi ini saya nggak ngerasain yang apa-apa ya. Sampai selesai Isoma itu kok nggak ada, maksudnya yang Mbak Anita ceritakan katanya pegel-pegel gini-gini, saya benar-benar nggak ada. Jadi saya tidak mendapatkan obat yang apa gitu ya, terus saya hanya mendapatkan vitamin-vitamin saja. Oh iya ya. Nah, saya dikirimin vitamin ya dari rumah sakit, itu kan ditanyain ada gejala apa, ada keluhan apa, nggak ada, ya udah vitamin aja. Nah, saya kan di rumah itu kita berempat, awalnya saya tuh nggak mau swab karena saya khawatir dengan anak saya, nanti kalau dia punya rasa ketakutan untuk swab karena dia sudah membayangkan swab itu seperti apa gitu kan. Saudara kita kuatkan hatinya, nggak apa-apa kok, nggak sakit. Iya. Itu akhirnya kita, karena suami duluan ya yang kena positif kan, suami duluan, terus akhirnya kita bertiga aja kita di swab. Nah hasilnya itu kan kita harus menunggu 2-3 hari lah. Selama nunggu itu pun kita juga sudah selalu berpikir ini nanti hasilnya apa ya, kita berharap hasilnya akan negatif ya, walaupun kita selalu nelpon sudah ada belum hasilnya gitu. Akhirnya keluarlah hasil, ya alhamdulillah akhirnya kita positif juga. Waktu kita berangkat Akhirnya ada segi positifnya buat kita ya Bun. Selama ini kita negatif terus di pandangan masyarakat. Setidaknya ada positifnya, Ada positif sisi COVID. ya, entah itu Syukur. baik apa enggak saya enggak tahu ya. Iya, positif aja. Tapi positif, yang namanya positif corona itu kayaknya aduh sangat mengerikan. Itu Iya. benar-benar, apalagi yang kalau yang ini Omikron udah nggak begitu ya. Kalau yang pas Alpha, ya ampun, saya tuh sama demit aja kayaknya lebih menakutkan saya. Oh, Orang iya, itu iya. dari jauh Stigma. sudah- Stigma dari masyarakat ya. Itu yang begitu menyakitkan ya. Iya. Pokoknya kita positif COVID, negatif thinking oleh masyarakat malahan. Iya. Oh. Jadi padahal rumah saya itu dari teras ya sampai ke jalan itu ada jarak berapa ya, 4 meter ya. Tapi orang melihat saya, wah sampai dia nggak pakai masker, tapi yang pakai bajunya itu tutupin gini. Lah itu kan bukan takut corona, tapi kayak bau ya. Jadi saya merasa apa saya bau itu. yang Itu sangat- mungkin emang jijik deh, Bun. Merasa jijik deh. Tapi nggak mau jujur aja sebenarnya. Itu karena saya isoman sendiri di rumah ya, waktu yang awal ya. Jadi saya merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Karena kesendirian, ternyata mungkin kita sebagai makhluk sosial ya, Betul. yang nggak bisa sendirian. Support Ya, system saya- itu penting. Iya, Saya tapi juga waktu isoman itu sendirian tuh kayak orang gila Bun, saya ngomong sendiri. Soalnya nggak ada orang yang ya mungkin Berinteraksi. telepon bisa, Zoom call bisa, Iya. tapi kayak wujudnya tuh nggak ada. Jadi aku di depan kaca terus aku ngomong sendiri. biar nggak stres gitu Iya. loh. Oh, jadi efek dari Omikron, COVID, salah satunya menjadikan orang jadi indigo ya sepertinya. ya, yang mungkin kayak gitu ya. Saya itu kalau sudah setelah jam 9 ke atas itu rasanya ya ampun Kangen. ngeri sekali. Ya karena apa, teman-teman itu selalu menelpon ya, dia selalu video call atau telepon atau WA tuh sampai jam 9. Sudah itu sepi. Iya. Saya ngamut. Nah, karena saya sama suami itu kan beda tempat isolasinya ya. Saya di rumah sendirian. Itu setelah jam itu saya merasa sampai pagi itu rasanya lama sekali. Lama. Ya, karena waktu itu 1-2 hari saya belum merasakan gejala-gejala ya, tapi setelah ya itu mendapatkan WA dari Iya, temen broadcast grup itu ya, ada yang bilang yaitu positif Omikron, bukan Omikron ya, tapi COVID sekarang itu hebat ya, hari pertama, kedua, ketiga aman, ternyata hari keempat itu kleset meninggal. Lah saya kepikiran, saya menunggu sampai hari keempat itulah yang membuat saya semakin Iya. Iya. kalau saya sudah melewati hari keempat berarti saya aman kan? Benar-benar stres sekali itu yang buat akhirnya saya sangat drop sekali itu. Bener sih ya, jadi selain kita berjuang minum obat dan lain itu hal yang paling bisa yang harus kita kalahkan juga diri kita sendiri nggak sih Psikis, Bun? Iya, iya. Karena kita sendirian, jadi apa tuh yang ngontrol tuh kita mau makan, kita mau minum kan, apalagi dulu aku kayak malas makan, malas apa tuh ya nggak bisa, harus Iya. yang punya kemauan tuh harus diri sendiri kalau mau sembuh gitu. Nah mungkin berbeda, mungkin
teman-teman yang di sini isomannya kan bersama pasangan atau bersama keluarga itu mungkin Kamu sendirian isoman? Aduh, iya sih. Aduh iya. Aku prihatin kali itu. Aku udah kepikiran manggil Mas Heri aja ya. Mas. Syukurin. Kan sama-sama sendiri-sendiri ya. Oh, iya, iya. Iya, dia kan istri Sehar- negatif kan. Oh iya, seharusnya ya. Mungkin gimana pengalamannya yang isoman sama keluarga atau sama pasangan? Apakah mungkin kalau dari cerita kita nih pernah sendirian terus di kalian kayak kayaknya enak-enak aja kita bisa sama aja family time sambil bersama-sama di rumah atau sebenarnya juga sengsara juga gitu? Oke. Sebelumnya gini ya, karena setiap orang memiliki karakteristik berbeda juga. Terus mungkin ada tipe orang intro sama ekstro kayak gitu. Juga ini akan berpengaruh ya. Saya juga nggak begitu paham apakah intro atau ekstro. Ketika saya di luar, soalnya ya asik-asik aja ketika bertemu sama orang. Ketika saya sendirian di rumah juga merasa asik-asik aja, bisa menikmati gitu. Jadi sebagai gambaran aja, semisal ini nih libur dari Kamis sampai Minggu gitu. Saya tanpa keluar rumah itu juga bisa happy-happy aja gitu. Jadi ketika mengalami isoman itu ya saya nggak ada perubahan sama sekali. Kecuali emang sakit yang saya rasakan, pusing itu berpengaruh ya. Tapi ketika di rumah aja itu nggak begitu berpengaruh. Tapi mungkin berbeda juga dengan psikologi seorang orang, teman-teman remaja dan lain sebagainya nanti berbeda juga. Tapi ketika saya isoman, 2 kali saya isoman, dua-duanya sama pasangan, jadi itu ya nggak begitu terasa sepi karena kita masih bisa ngobrol. Tapi tetap saja ketika kami isoman itu, kami pisah tempat tidur. Interaksi juga bisa, jadi selama di rumah ya kayak lucu aja kita ngobrol sambil agak mengeraskan suara karena cukup terpisah dinding atau pakai telepon kayak gitu aja ketika di rumah. Itu sih pengalaman isoman kalau sama pasangan ya kurang lebih saya seperti itu karena nggak ada perubahan sama sekali. Ketika saya di rumah pun ya juga mungkin nggak ya nyantai-nyantai aja sih, nggak intens yang intim harus pelukan terus di mana-mana harus dempet-dempetan gancet kayak gitu enggak. Itu terbiasa aja cuman jaraknya agak jauh terus ngomongnya nggak kencang gitu ya. Iya. Karena bisa. Gitu aja. Kalau Kak Anita? Kebetulan saya sama pasangan ada jeda 2 hari ya positifnya. Jadi di awal pasangan saya dulu kedetek positif, saya dan juga anak saya masih negatif gitu. Tapi setelah pasangan saya ungsikan ke shelter, 2 hari berikutnya saya bergejala, kemudian cek lagi, itu hasilnya positif. Nah pilihannya adalah apakah pasangan saya kembali ke rumah atau saya nyusul ke shelter. Tapi pada akhirnya kami sepakat untuk ya udahlah kita yang sudah di rumah ya di rumah, yang masih di rumah, tapi yang sudah ke shelter ya udah di shelter aja, ibaratnya seperti itu. Ya akhirnya ada seru-serunya juga sih, ada rasa rindu. Jadi tidak mengalami. Jadi kamu malah kepingin jangan-jangan. iya. Tapi ada sih Aku tidak berani ngomong di depan kamera. ada sisi negatifnya, ada sisi Kalau positifnya. ketiga dong, Her. Iya. No. Ketiga. Mungkin Kalau ketika Mbak Anita. ketika sama pasangan, kemudian kita sama-sama sakit dan sakitnya itu apa ya bergejala gitu ya, ada rasa ngilu, kemudian demam, pusing dan sebagainya. Saya rasa kalau kita masih barengan ada ya itu yang disampaikan sama Kak Heri ya. Ada beberapa tipe orang yang lebih suka sendiri ataupun suka berpasangan. Kalau ya saya mendengar dari beberapa cerita teman-teman, ada yang berpendapat kalau kita barengan serumah itu kita nggak bisa istirahat loh. Gitu kan malah ada ini seorang ibu perempuan akan nalurnya keluar untuk kemudian merawat anggota keluarga yang sakit juga, pada akhirnya dia yang kelelahan gitu. Jadi ada positifnya juga ketika kami memutuskan untuk ya jeda berpisah, selain rasa rindu kita juga bisa istirahat lah untuk segera pulih kemudian nanti bisa bersama lagi. Kami 5 hari pisah rumah itu, pisah ruang, tapi setelah negatif
jadi satu lagi, itu rasanya wow sekali ya. Ternyata LDR dulu berarti. iya, LDR sesaat itu, uji nyali. Itu. Dan yang pasti ini sih, meskipun kita jauh secara fisik, tapi kita tetap saling support, itu yang penting, baik dari pasangan, lingkungan sekitar, dan juga teman-teman saya yang luar biasa di sini, ada Bunda dan juga Om Heri. Nah, Bunda ini kayaknya punya pengalaman double ya Bunda ya? Saya sudah komplit ya, mau yang sendirian Oh. atau mau yang rame-rame. Oke. Oke. Yang sendirian Sangat seru sih yang ini. sendirian itu yang waktu Pertama. Alfa tadi ya? Yang sendirian rasanya, pokoknya ngeri sekali deh, takut. Tapi setelah yang kedua ini, karena kita tahu apa ya, kayaknya Omikron juga enggak separah-parah kemarin, dan kita semua di rumah juga tidak yang sakit-sakit seperti yang dulu ya. Jadi udah kita putuskan untuk kita tinggal bersama. Jadi kita kan ternyata benar kata Mbak Anita, nanti akhirnya perempuan ya, seorang ibu yang capek. Karena apa? Ternyata saya harus ngikutin apa selera anak saya. Mama, saya mau dibuatin pancake. Jadi saya harus bikin pancake. Ma, minumnya susu. Lah, padahal saya sudah nggak tahu. Sebenarnya kalau siang saya nggak ada, dia bisa ambil sendiri. Di saat ada mamanya, di ada ibunya. Aduh, dia harus Mumpung memanfaatkan momen. Pintar itu, bagus. Anaknya malah bilang, enak ya isoman. Oke, ternyata ada yang menikmati juga ya, Iya, isoman itu. Ya memang pada akhirnya kita harus menikmati juga, biar kita nggak merasa stres ya, walaupun kita itu kayak dijauhin sekali sama tetangga. Oh gitu. Iya, pengalaman sekali ya. Yang pertama Pagi ya Bu hari, ya? Yang kemarin ini belum Kemarin yang juga ya? Omikron ini, Omikron. pagi hari orang belum tahu kan kalau kita itu harus isoman kan. Itu ada orang bilang, Bu, nanti kita tilik bayi. Oke, dan setelah siang saya kasih tahu, oh saya harus isoman, nanti saya nitip. Langsung saya dikabarin, Bu, tilik bayinya nggak jadi. Coba itu. Karena ternyata apa? Karena dia nggak mau Oh, dari saya. kirain bayinya kembali masuk ke perut ini tadi. Kenapa nggak jadi tilik Berarti bayi? kan, ya ampun, ini juga cuma masalah yang kayak gini ya. Walaupun uang itu bisa. Oh, iya. Sampai saya bilang, kalau takut terima uang dari saya, akan saya transfer. Iya, ditalangi dulu. Nggak usah transferan, Bu. Pokoknya nggak jadi gitu. Ternyata dia sembunyi-sembunyi, tengok barilah rombongan, dan saya ditinggalkan. Itu hanya karena takut iya. Oke. menerima uang dari saya yang terkena Omikron. Stigma masih ya sampai saat ini, stigma Ya, tentang walaupun mungkin nggak separah yang pertama dulu ya. Kalau yang Kalau dulu tuh berasa kayak aib banget. Betul. Positif tuh kayak Iya. dijauhin Iya. langsung. karena kalau dulu Diludahin kayak Ya, gitu jangan juga sih sampai enggak. kayaknya Pak. kalau yang Omikron ini justru kita malah yang mengumumkan di RT. Oh, Maaf untuk saat ini keluarga kami sedang isoman. pakai speaker masjid nggak sih Bun? Pengumumannya. Iya, Oke. kelas gitu kan, biar kita Oke. umumkan biar semua kita ngajari ke warga ya untuk Oke. biar tidak sembunyi-sembunyi, biar kalau misalnya dia juga merasa nggak enak badan itu juga nggak takut untuk swab ya, karena nggak semua yang batuk itu selalu swab, selalu positif gitu Oh, kan. iya. Tapi kan orang selama ini bilang gini, aku nggak mau periksa karena aku pasti nanti di Di-COVID-kan. Oke, gitu. oke. Jadi orang takut ya, padahal sebetulnya enggak juga ya, karena saya itu dari 4 orang yang sakit, ada batuk, ada flu itu 1, tapi justru mereka yang negatif. Kita yang tidak ada gejala positif. Jadi intinya mau ada gejala mau enggak itu juga nggak berpengaruh ke positif atau enggaknya ya Bun. Yang penting kesadaran ketika orang di sekitar mungkin ada yang positif, terus kalau dirasa kayaknya aku perlu deh. Aku kemarin sempet sampai hampir setiap minggu saya tuh tes gitu Bun, karena gelelehe kok tetangga posku ada yang positif. Terus teman dekat juga ada yang positif. Terus jadi aku sama temanku nih di Valley itu kita tes terus tapi untungnya sih sejauh ini masih negatif aja dan nggak pengen positif gitu. Jadi Amin. orang juga beda-beda, ada yang gejala yang gini, ada yang gejala yang gitu. Belum tentu ketika batuk itu nanti jadi positif gitu kan. Iya. Tapi yang paling penting nih menurut teman-teman di sini atau apa sih yang bikin kalian ini tuh istilahnya memutuskan untuk sembuh, maksudnya? Loh. Soalnya waktu aku positif, Iya. itu kayak aku berpikir gitu, aku
mau sembuh nggak ya kayak kayak apa aku sudah saja hidupku di sini gitu atau kayak maksudnya ada hal yang apa berpikir gitu. kayak Mungkin ada juga orang teman-teman oh iya ya cerita kan yang kita lain. beragam Kita ya. nggak tahu, ya kan kita nggak tahu belum Iya. tentu apa yang sembuh loh. Oh, Siapa tahu oke. kayak mungkin ini momennya tepat untukku mengakhiri kehidupanku mungkin kan Oke, ini mati sahid, ini mati sahid. Nggak sampai ke situ ya. Iya soalnya aku sempat berpikiran seperti itu. Oke. Soalnya kayak ya itu loh karena pas aku ngerasakan wah kok awakku enak banget ya terus kayak aku kayaknya ini titik terakhirku deh aku pikir kayak gitu Oh, juga oke. kan. Yang bikin teman-teman di sini kayak wah aku masih tetap hidup lah besok masih ada ketemu Mas Gama ya masih ada rapat ya kayak gitu. Oh, Itu kan oke. juga respon. project. Oke. Itu apa yang apa ya? Ya istilahnya memotivasi teman-teman lah atau yang hal penting apa yang bisa bikin sembuh Ya gitu selain mungkin pikiran. itu karena siapa? Vela. Karena Vela itu belum berkeluarga ya. Oh, Jadi jomblo. apa ya? Tapi Oh, berarti saya harus berkeluarga dulu dong. Ya, karena kalau udah berkeluarga, saya mikir kalau saya mati anak-anak saya gimana? Jadi saya pingin sekali sampai waktu itu ada orang bilang minum minyak kayu putih, tak minum. Udah. Oke. Sampai mandinya pakai air garam. Ya, sampai saya itu WA ke teman. minum minyak kayu putih lambungnya yang dikerongin. WA ke teman, tolong kirim garam gitu Ya loh, Pak. Allah. Saya sampai dikirimin garam untuk mandi. Ya pakai air hangat. Baru dengar ini aku. Oh, pokoknya waktu itu apa yang disarankan, Segala upaya. Oke. apa yang dikasihkan teman, sampai ada obat yang apa ya, jamu ya, yang pahitnya minta ampun, udah dikasih madu seberapa ya akhirnya harus masuk deh karena pingin cepet waktu itu pingin cepet negatif ya karena aku selalu pingin ketemu anak-anakku, suamiku. So sweet. Ya, walaupun waktu itu suamiku sudah diizinkan untuk pulang, sementara saya masa isomannya belum selesai, jadi kita masih harus Pisah kamar. pisah kamar lagi. Waktu suami saya pulang, dia nggak bilang kalau dia pulang. Malam-malam dia ketok-ketok pintu. Di hati saya, siapa sih orang berani kesini? Nyanyi dong Bun. Emang mau ikutan positif seperti saya? Nggak tahu, tak pikir dia, aduh kok orang kok berani malam-malam ngetok rumah saya. Padahal selama ini lewat depan rumah aja kan dia udah takut ya, kok sampai ketok pintu yang sudah ngelewatin pintu gerbang, pintu halaman gitu. Pas dibuka ternyata Apa dibuka Surprise. mau peluk Oh. apa daya ya ngerti kan udah rindu ya semua Ya. mau peluk apa daya kita masih harus Nah. menahan lagi. Jadi walaupun Itu kita yang bikin walaupun kita sudah serumah waktu itu ya masih cuci piring sendiri sudah kita nggak ini dulu pokoknya karena kita semua pingin cepet apa ya negatif ya waktu itu waktu kemauan itu tadi ya. Iya. Kalau dari Kak Heri gimana tuh? Apa yang apa ya? motivasi untuk sembuh? Podcastmu udah rampung. Iya benar. Enggak. Support system juga. Jadi saya berkeyakinan gini, saya nggak mungkin mati dari varian COVID ini. Aku berpikir kayak gitu karena banyak juga yang sembuh. Jadi enggak lah kalau ini sampai separah itu. Aku berpikiran kayak gitu aja. Jadi alhamdulillahnya pikiran-pikiran negatif kayak gitu nggak sampai ke saya. Jadi pasti sembuh kok. Ini gitu aja sih. Jadi saya malah nggak sampai berpikiran sejauh nanti ini parahnya seperti apa, gejalanya sampai teman-teman meskipun pas waktu itu banyak juga ya kasus meninggal harian di DIY sangat tinggi, beberapa rumah sakit juga sampai membludak kayak gitu karena saya yakin saya tidak memiliki komorbid kayak gitu, jadi pasti saya sembuh lah gitu. Selain itu dukungan dari support system dari lingkungan sekitar juga bagus. Jadi saya ingin berbagi cerita gini. Ketika pagi kami itu tes di klinik, sebuah klinik gitu, istri positif, saya masih negatif. Oke, tapi setelah itu kami sama-sama lapor ke karena kontak erat juga kan, kami langsung lapor. Ya udah ini kita harus memberitahu ke Satgas Desa. Kita kasih tahu ini positif istri saya, tapi saya masih negatif. Tapi saya bergejala parah juga kayak gitu. Habis itu 2 hari setelahnya kalau nggak salah saya disuruh ke puskesmas lagi untuk tes lagi kayak gitu. Nah setelah itu baru ketahuan. Tapi
Pagi kita memberitahu satgas, sorenya langsung disamperin sama satgasnya, dikasih tahu, Mas Mbak, kalian di rumah saja, kecuali kalau memang harus periksa dan itu membutuhkan akses ke layanan kesehatan, silahkan. Tapi selama kamu nggak ada hal itu, tolong di rumah saja. Ini pas Delta dulu ya. Delta saya pernah mengalami itu masa-masa orang membutuhkan donor plasma ya. Karena saya juga pernah mengalami sakit yang sangat parah pas Delta itu, saya jadi tergerak. Oh, aku pengen mendonorkan plasmaku. Tapi ternyata ketika sampai PMI, saya ingat saya PMI gitu ya, kita nggak bisa donor karena pembuluh darahnya terlalu kecil atau sempit gitu. Saya nggak begitu paham, jadi itu mereka tolak. Maksud saya gini, ketika saya mengalami fase yang sangat parah gara-gara COVID, banyak yang menolong, jadi saya tergerak hatinya untuk menolong yang lain. Jadi mungkin gotong royong di sosial masyarakat ini sangat bagus sebenarnya di lingkungan masyarakat kita. Ini harus kita pertahankan gitu sih. Tolong menolong dalam hal kebaikan untuk segera menyelesaikan pandemi COVID ini. Tadi di awal diceritakan pandemi lebih langgeng daripada hubungan host kita. Saya rasa kalau ini masih nggak ada kerjasama gotong royong antar elemen, bisa-bisa fase terbarunya dia ini sama pasangannya akan dikalahkan sama COVID ini. Jangan sampai ini lebih langganan pandemi ya Pak. Iya. Jadi harusnya gimana dong? Ya. Itu tadi. Gotong royong dalam penanganan COVID ini saya rasa sebagai salah satu kunci untuk segera menyelesaikan pandemi. Mungkin patungan untuk vaksinasi, terus patungan untuk suplai teman-teman atau warganya yang melakukan isoman, itu sangat bagus gitu. Oke, kalau gitu mungkin sudah cukup gitu ya bincang-bincang teman cerita kita pada sore hari ini. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat Bunda, buat Mas Heri, buat Mbak Anita yang udah menceritakan gitu pengakuan LC gitu. Mungkin besok Pengakuan dosa ya. kita undang lagi, nggak tahu, tapi jangan sampai sharing corona lagi ya. Cukup. S3 ya, jangan yang cerita yang lain. Tapi kemungkinan masih ada sih kita. Cerita aja. Jadi narasumber aja. Oke deh kalau gitu, mungkin teman-teman bisa ikutin aku di sini buat closing. Gimana? Ikutin aku ya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya podcast ini semakin maju dan berkembang. Oke kalau gitu, see you next time. Bye.